Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi. Terima kasih atas semangatnya hari ini dan perkenalkan kami dari kelompok terakhir numerasi. Kita akan membahas materi yang sampai sama dengan kelompok tadi, yaitu tentang aritmatika jam. Jadi, kenal kata sayang, perkenalkan nama saya Nika Desita Febriana. Kalian bisa panggil saya dengan Ebi atau Ibu Guru Ebi. Dan perkenalkan saya Wil Putus Wandewi Sari. Kalian bisa panggil saya Ewi atau Bu Guru Ewi. Perkenalkan nama saya Ana Agung Istri dari Prabaningrum, nomor absen 26, bisa dipanggil dengan Bu Anzani. Dan saya IGD Saudara Sadi Wibawa dengan absen 31 bisa dipanggil Bapak Udi. Oke, jadi kita langsung saja. Dan ada satu rekan kami yang berulang hadir pada hari ini, yaitu Putri Eka Saraswati, bisa dipanggil Bu Guru Eka. Oke. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, itu yang pertama, siswa itu dapat mengenal satuan waktu, yang dimana satuan waktu ini ada yang seperti kalian kenal sehari-hari, yaitu tentang jam, menit, dan juga detik. Yang kedua, siswa dapat membaca jam sederhana yang tentunya Ibu percaya kalian pasti bisa membaca jam mulai dari hari ini. Yang ketiga, siswa dapat memahami penggunaan waktu sehari-hari. Oke, materi yang pertama mengenai pengertian jenis dan hubungan antar satuan waktu. Sebelumnya Ibu mau tanya, kalian pernah nggak menunda-nunda pekerjaan? Pernah. Menunda-nunda apa itu? Buat PR, buat tugas. Ada lagi? Mandi. Pernah nggak kalian menunda-nunda jam bermain? Nah, kenapa ketika jam bermain tidak pernah kalian tunda, tapi jam belajar atau membuat tugas kalian malah menunda? Oke, benar. Karena kegiatan-kegiatan seperti bermain itu kalian dapat mengeksplor apapun, ya kan? Seperti misalnya kalian di rumah nih dikasih handphone sama orang tuanya, pasti kalian bisa men-search apapun. Kalian bisa cari apa, video, gambar, atau apapun itu. Ketika belajar itu kan membutuhkan waktu yang lama untuk memahami satu materi aja, ya nggak? Iya. Jadi kalian kepala kalian terasa penuh akan materi-materi, atau apalagi kalau bukunya itu penuh dengan tulisan. Nah, menunda-nunda itu salah satu cara atau kegiatan kita yang kurang berguna karena waktu yang seharusnya digunakan untuk hal-hal yang berguna itu jadi tidak kalian lakukan dengan baik. Nah, makanya sekarang kita belajar tentang waktu dan juga satuan waktunya. Oke, kalian ada yang tahu nggak sih apa sih yang dimaksud dengan waktu sebenarnya? Jam. Waktu lah kejadian. Oke, ada yang bilang katanya kalau udah mengingat waktu itu pasti ingat jam. Iya. Ada yang bilang katanya tadi ukuran untuk mengetahui suatu peristiwa. Ya, benar sekali ya. Waktu itu adalah ukuran yang kita gunakan untuk kita mengetahui kalau kita melakukan kegiatan ini berapa lama sih. Nah, itu namanya waktu. Nah, dengan mengetahui waktu ini kita bisa menentukan kapan kegiatan kita tadi mulai dan kapan kegiatan kita selesai atau berakhir. Itu dia namanya waktu. Nah, waktu identik dengan jam karena kalian ketika mendengar kata waktu, tentunya kalian mengingat jam. Adapun aritmatika jam itu adalah operasi hitungnya yang berkaitan dengan waktu pada jamnya sendiri. Kalian tahu jam? Tahu. Jam apa aja ada ya? Jam dinding, jam analog dan digital. Oke. Adapun aritmatika jam ini digunakan seperti tadi, menentukan waktu berakhirnya suatu kegiatan, menentukan waktu mulainya suatu kegiatan, dan juga menghitung dari selisih waktu kegiatan. Oke, adapun satuan waktunya, tadi sudah banyak sekali kalian membahas bersama ibu guru yang cantik tadi ya tentang jam atau satuan waktunya. Nah, di mana satuan waktu dalam jam ini terdapat 3, yaitu ada detik atau second, di mana detik adalah satuan yang terkecil atau satuan yang terkecil yang biasa kita gunakan dalam jam ya.
Terus yang kedua ada menit, di mana menit ini adalah satuan waktu yang lebih besar daripada detiknya. Dan juga terakhir ada jam, di mana jam ini satuan waktu yang lebih panjang dari menit dan juga detiknya. Kalian bisa lihat gambar di depan ini ada apa? Jam. Kira-kira dengan melihat jam di depan kalian bisa nggak menentukan atau membaca jamnya? Bisa. Nah, ini mirip nggak seperti jam rumah kalian? Jam di rumah kalian? Mirip banget, beda warna. Oke, ada yang pakai jam digital di rumahnya? Ada. Oke. Sisanya? Pakai jam. Oh, nggak punya jam? Yang nggak punya jam itu gimana caranya kalian mengetahui jam berapa? Pakai matahari. Misalnya kalian baru bangun, ngeliat jam di mana? Oke. Adapun hubungan antar satuan waktunya. Jadi 1 menit itu sama dengan berapa detik? 60. Kalau 1 jam? 60 menit. Oke. Kalau 1 jam itu kalau dihubungkan ke detik? 3.600 detik. Kenapa bisa 3.600? Oke, benar, karena setiap 1 jam itu ada 60 menit. Nah, 1 menit itu ada 60 detik. Jadi menitnya itu dikalikan dengan detiknya. Jadi 3.600. Ya, benar sekali. Oke. 1 hari ada berapa jam? 24. Benar. Oke, benar ya. 1 hari ada berapa menit? 1.440 menit. Gimana caranya kalian menghitung? 24 kali 60. Terakhir 1 hari ada berapa detik? 86.400 detik. Caranya? Kali. Apa yang dikali ayo? 1.440. Oke, atau yang paling gampang, 1 hari itu kan ada 24 jam. 24 jam dikalikan 1 jam berapa detik? 60. 1 jam berapa detik? 3.600. Berarti 24 jam kali 3.600. Good job. Oke, next akan dijelaskan oleh Bu Roy. Oke, halo semuanya. Halo. Oke, setelah tadi kita mengenal apa itu waktu, apa itu jam. Sekarang kita akan membahas tentang jenis-jenis jam. Tadi juga sudah dijelaskan ada berapa jam? 2. Jenis jam? 2. Apa saja? Analog dan digital. Bisa next. Oke, yang pertama kita akan membahas jam analog. Nah, jam analog ini biasanya terdapat di dinding. Jadi jam-jam dinding itu disebut dengan jam analog. Nah, jam analog ini menggunakan jarum untuk menunjukkan waktunya. Seperti yang dilihat di depan, ada jarum pendeknya yang menunjukkan jam dan juga ada jarum panjangnya yang menunjukkan menit. Oke. Ciri-ciri dari jam analog itu biasanya dia berbentuk lingkaran, tapi tak jarang juga ada yang berbentuk kotak, ada yang berbentuk segitiga, ya, dan lain sebagainya. Dan juga pada jam analog ini berisikan angka 1 sampai dengan 12. Jadi jadi angka-angka itu menunjukkan jam dari jam dinding tersebut. Selanjutnya, oke, adapun bagian-bagian dari jam analog tadi juga sudah Ibu sebutkan, ada angka pada jamnya dari angka 1 sampai angka 12. Lalu ada jarum pendek yang menunjukkan jarum jamnya. Ciri-cirinya itu dia lebih pendek jarumnya dan juga dia bergerak lebih lambat dan digunakan untuk menunjukkan angka jam. Oke, misalnya contoh di gambar ada jam yang menunjukkan jarum pendek menunjukkan angka 3 dan juga jarum panjang menunjukkan angka 12. Yang dimana jam tersebut dibaca jam 3 tepat. Oke. Selanjutnya, selain ada jarum pendek, ada juga jarum panjang yang dimana menunjukkan jarum menitnya. Nah, ciri-cirinya itu dia lebih panjang. Kalau tadi jarum jam dia lebih pendek, jarum menit lebih panjang dan juga dia bergerak lebih cepat dan digunakan untuk menunjukkan jumlah menitnya. Nah, pada angka-angka di jam ini dari jam 1 sampai jam 12 itu ada perhitungan menitnya, yang dimana angka 12 ini menunjukkan menit 00. Selanjutnya pada angka 1 menunjukkan menit kelima,
angka 2 menit ke 10, angka ketiga menit ke 15, dan juga seterusnya. Yang dimana dari angka 12 ke angka 1 itu ditambah 5 menit. Jadi setiap perpindahan dari angka 12 ke 1, 1 ke 2 itu bertambah sebanyak 5 menit. Oke, ada juga jarum detik. Namun jarum detik ini tidak di semua jam analog memiliki. Jadi tidak semua punya jarum detik. Kadang-kadang ada saja yang hanya memiliki jarum jam dan juga menitnya. Namun jarum detik ini adalah jarum yang digunakan untuk menunjukkan detik. Yang dimana tadi sudah dijelaskan bahwa 60 detik itu berapa menit? 1 menit. Kalau 60 menit berapa jam? 1 jam. Oke, cara membaca jam analog. Oke, cara membaca jam analog. Yang pertama kita lihat jarum panjangnya dulu. Jarum pendeknya. Jarum pendeknya ada di angka berapa? Lalu kita melihat jarum panjangnya dan kita menggabungkan dari kedua jarum tersebut. Bisa di next. Selanjutnya kita akan mengenal istilah-istilah dalam membaca jam. Nah, yang pertama ada tepat. Kalau tepat itu digunakan ketika jarum panjangnya berada tepat di angka 12. Jadi yang dilihat jarum panjangnya, patokannya jarum panjangnya. Nah, contohnya 07.00 berarti dibaca pukul 7.04. Selanjutnya, selain tepat ada lewat. Nah, istilah lewat ini digunakan ketika waktunya sudah melewati jam tertentu. Namanya aja lewat, berarti jamnya sudah melewati waktu tertentu. Contohnya 4.10 berarti 4 lewat 10 menit. 6.20 berarti pukul 6 lewat 20 menit. Oke, ada juga istilah setengah. Nah, setengah itu berarti 30 menit. Kenapa bisa 30 menit? Karena 1 jam itu 60 menit. Setengahnya dari 60? 30. Jadi contohnya 5.30 berarti setengah 6. Jadi 5-nya ditambah 1 karena setengah dari 6-nya, setengah 6. Ada juga contohnya 7.30 berarti setengah 8. Oke, selanjutnya ada istilah kurang. Yang dimana kurang ini digunakan ketika waktu mendekati jam berikutnya. Contohnya 8.55 berarti itu mendekati pukul berapa? Jam 9. Nah, berarti dibaca pukul 9 kurang 5 menit. Kurang 5 menit. Oke, contoh berikutnya 10.45 berarti 10.45 itu mendekati pukul berapa? 11. Berarti dibaca pukul 11 menit. Oke, bisa di next. Oke, adapun contoh membaca jam analog. Oke, kalau misalnya kita pakai media aja ya. Misalnya Oke, kalau misalnya di gambar seperti ini, berarti dibaca pukul berapa? Pukul 4. Kalau misalnya kalau misalnya di sini, maaf ya. Kalau misalnya di sini pukul 5 tepat. Kalau misalnya di sini Pukul 6 kurang 5. 6 kurang 5. Kalau di sini 3 pukul 4. Oke, benar sekali. Oke, selanjutnya tadi kita sudah membahas tentang jam analog dan juga cara membacanya. Selanjutnya ada jam digital.
Yang dimana jam digital ini adalah jam yang menunjukkan waktu menggunakan angka. Jadi dia tidak menggunakan jarum lagi. Jadi dia menggunakan angka yang dimana lebih mempermudah kita untuk membaca jam. Oke, contohnya ada 07.00 yang dimana itu dibaca pukul 7 tepat. Oke, selanjutnya ada 8.15. Berarti 8 lewat 15 dan seterusnya. Nah, jam digital ini biasanya ada di handphone, TV, di jam tangan, di komputer, dan lain sebagainya. Tadi next. Nah, selanjutnya ada bagian-bagian dari jam digital. Yang dimana misalnya bagian-bagian dari jam digital. Nah, di angka yang pertama itu ada angka 8 yang dimana ini menunjukkan jam. Selanjutnya ada titik 2. Titik 2 ini dibaca lewat. Jadi titik 2 ini juga digunakan untuk memisahkan antara jam dan juga menit. Jadi 30 ini adalah menit. Oke, selanjutnya. Oke, untuk cara membaca jam digital, mungkin Ibu akan memberikan satu contoh soal. Nah, untuk jam digital di depan dibaca berapa anak-anak? Jam 2 lewat 25 menit. Oke. Kalau ini Jam 9 lewat 10 menit. Berarti anak-anak sudah paham ya cara membaca jam digital. Oke, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Guru Egi. Baik, untuk mewakili Ibu Eka yang akan menjelaskan mengenai konversi satuan waktu. Oke. Nah, perhatikan ya, ada jam di depan ini. Nah, di depan ini ada berapa jarum jam? 3. Ada jarum jam apa aja? Oke, jarum jam yang pendek itu menunjukkan apa? Jam. Kalau jarum jam yang panjang? Menit. Oke, yang merah, detik. Oke, good job. Oke, pada konsep jam, di mana kita sudah mengetahui 1 jam itu sama dengan 60 menit. 60 menit. Oke, di mana satu putaran penuh jarum jam ini berarti 60 menit atau 1 jam. Nah, jika kita putar jarum jam panjang hingga kembali ke angka 12, berapa lama waktu yang telah kalian habiskan? 1 jam. Oke, misal di sini kita akan putar nih sebanyak 1 putaran penuh. 1 jam. Ya, berarti 1 jam. Benar. Kenapa ragu-ragu jawabnya? Masih belajar. Oh iya. Oke. Perlu kalian ingat dari urutan satuan waktu seperti yang udah dijelasin di jam digital ini. Jadi berurutan dia dari depan ini berarti jam. Selanjutnya menit. Oke. Ada beberapa jam digital yang langsung menuliskan detiknya ya, tapi tak jarang juga dia cuma sampai menitnya aja. Oke, mengonversi jam ke menit. Oke, kira-kira kalau kalian sudah mengetahui 1 jam ini sama dengan 60 menit. Kalau 3 jam berapa menit? 180 menit. Ya, kenapa bisa 180? 60 benar ya, karena 1 jam ini 60 menit berarti 3 jam 1 kali 3
Caranya adalah 60 dikali 3. Ya, 3 jam ini dikalikan 60 menit. Hasilnya 180 menit. Oke, good job. Oke, bagaimana mengonversi dari menit ke jam? Misalnya ibu punya 210 menit. Kira-kira 210 menit ini berapa jam? 210 itu Caranya gimana? 3 jam 30 menit. Oke, 210 bagi 60. Oke. Caranya berapa jadinya? 3 jam 30 menit. 3 jam 30 menit. lebih 30 lewat 30 menit. Jadi 210 ini dibagi 60 menghasilkan 3 kali 60 80. 210 dikurangi 140 sisa 30. ya, ini berarti sisanya. Oke, dan di sini berarti jamnya. Kalau yang di atas ini menunjukkan jam, berarti sisanya menunjukkan menit. Bisa? Diambil? Oke, sekarang mengonversi dari menit ke detik. Misal ada yang mau buat ini Bu soal berapa menit? 10 menit. Siapa yang bisa mengerjakan 10 menit ini dikonversikan ke detik? Lah, oke, Ibu buat 3 soal aja deh, karena 3 orang yang angkat tangan. Oke, tadi sudah yang 3 orang itu Bung Adit, Meta, dan Suci. Ayo, Akan maju. Siap, terus. Yang mana saja boleh. Oke, langsung caranya ya. Kan 1 menit itu 60 detik. Kalau 10 menit dikali 60. Hasilnya adalah 60. Jadi hasilnya adalah 600 detik. Ya, jalan kita ya, Meta. boleh dihapus ya ini? Kamu kenapa sih? Ini ada versi. Itu saya mau kali susun dulu. Ya, di bawah. Jadi 25 dibagi 60. Mana 25 60 kali 0,003 215. Jadinya sama. Jadi 25 sama 5 sama 5 jadi tunggu dari Bu. Oke, next. Karena itu bisa kalikan saja 70 dikali 6 40 Oke, terima kasih kepada Bung Adit, Meta, dan Suci. Beri tepuk tangan dulu. Oke, ada yang mau membandingkan ini? Membandingkan? Oke, ada yang mau bilang ini benar atau salah? Oke, kita balik sekarang. Mengonversi dari detik ke menit. Kalau dari menit ke detik caranya diapain? Kalau dari menit ke detik caranya dikali. Kalau dari detik ke menit dibagi. Nah, detik ke menit caranya dibagi. Misal 240 detik sama dengan berapa menit? 4. Oke, caranya 240 dibagi 60. 60. Nah, kita coret aja. 24 bagi 6? 4. Oke, 4.
Good job. Ini sudah ya. Oke, contoh waktu deh. Contoh waktu. Kalian bangun pagi deh tadi. Jam berapa? Ada jam 5 dan jam 7 ya. Waktu itu bisa kita bagi, kalau tidak menurut jam ya, kita menurut pagi hari, siang hari, yang itu ada berapa? 4. Sore hari. Ada yang benar. Oke, ada 4 ya. Ada pagi hari, ada siang hari, sore hari, dan malam hari. Coba ibu minta satu orang menyebutkan kegiatan-kegiatannya di pagi hari, siang hari, sore hari, dan malam hari. Boleh, ya Berta? Pagi hari, Berta bersih-bersih rumah. Terus siang harinya tidur siang. Terus sorenya olahraga sore. Terus malamnya tidur. Sangat produktif ya kegiatannya Berta ya. Oke, adapun pertanyaan. Oke, siapa yang mau jawab nih? Alat yang digunakan untuk mengukur waktu. Apa ini kita? Yeay. Oke. Selanjutnya adalah operasi hitung waktu yang akan dijelaskan oleh Ibu Gom Anjani yang sangat cantik jelita. Aduh. Sekarang sama Bu Anjani akan membahas operasi hitung waktu, di mana operasi hitung waktu ini ada penjumlahan, kemudian ada pengurangan, dan ada menentukan waktu mulai dan waktu selesai. Boleh di next, Ibu? Baik, untuk penjumlahan waktu itu tentunya ada langkah-langkah yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu ada jumlahkan detik dengan detik terlebih dahulu, kemudian menit dengan menit, jam dengan jam. Nah, jika detik lebih dari 60, ubah dia menjadi menit. Kemudian jika menit lebih dari 60, ubah dia menjadi jam. Nah, ada contoh soalnya langsung nih. 7 jam 25 menit ditambah 2 jam 15 menit. Nah, kita jumlahkan dulu jamnya. 7 ditambah 2 sama dengan 9. Mana suaranya? 9. Good job. Kemudian 25 ditambah 15 menit sama dengan 20. Jadinya hasilnya berapa? 9 jam 40 menit. Betul, boleh di next, Ibu. Nah, ada contoh soal lagi. Ada 3 jam 45 menit ditambah 2 jam 35 menit. Kita bisa menggunakan penjumlahan susun jika kalian nggak bisa ya langsung menjumlahkan. Ada berapa? Ada 03. Jadi jamnya kita simpan dulu. Kita tulis angkanya saja. Titik berapa? 5 ditambah 35. 5 tambah 5 berapa? 10. Kita simpan 1. 5. Wah, ternyata kalau 1 jam itu berapa menit? 60. Ternyata lebih ada 80 menit. Nah, sesuai dengan aturan langkah-langkah yang sudah Ibu jelaskan, jika menitnya lebih dari 60, kita bawa ke jam. Ya, ke jam ke depan ya. Dibawanya berapa? 1 jam. Menitnya dibawa ke 5. 1 jam. Jadi depan 60 menit. Jadi kita bawa dia 60 menit ke jam. Jadi 80 dikurang 60 sama dengan 20.
Jadi hasil yang tersisa adalah 20 menit. Nah, karena 60 menit ini dibawa ke depan, jadinya kita tambah lagi 1 jam. Jadinya berapa? 6. Jadi hasilnya adalah 6 jam 20 menit. Oke, selanjutnya ada pengurangan waktu. Nah, hampir sama ya langkah-langkahnya. Kurangi detik terlebih dahulu, kemudian menit, kemudian jam. Nah, jika menit atau detik tidak cukup, lakukan peminjaman. Kita boleh pinjam ke temannya. Nah, contohnya ada 9 jam 45 menit dikurang 2 jam 15 menit. Nah, 9 kurang 2 berapa? 7. Kemudian 45 kurang 15 30. Jadi hasilnya berapa? 7 jam 30 menit. Oh, ada contoh soalnya. Kira-kira ada yang mau nggak? Atau mau ibu kasih contoh dulu? Tuh pilih aja ya. Sekarang apa ya? Ada di sini, saya di sini. Indah, kira-kira mau? Pengurangan? Saya. Silakan Indah. Terima kasih Indah. Oke, kita bahas ya. Jadi ada 8 jam 20 menit dikurang 3 jam 45 menit. Nah, 20 ini bisa nggak dikurang 45? Nggak bisa. Jadi kita pinjam dia ke jam. Kita pinjamnya 60 menit. Nah, ini dia 60 menit. Jadi 60 menit ditambah 20 sama dengan 80. Kemudian 80 dikurang 45 35. Jadi karena sudah dipinjam 1, sisanya ada 7. Nah, 7 dikurang 3 sama dengan 4 menit. Pintar ya. 4 jam 35 menit. Good job. Nah, selanjutnya ada menentukan waktu mulai dan waktu selesai. Jadi ada rumus nih untuk mengingat cara gampangnya. Nah, waktu selesai itu bisa kita gunakan rumus waktu mulai ditambah lama kegiatan. Kemudian jika waktu mulai kita bisa gunakan rumus waktu selesai dikurang lama kegiatan. Dan jika lama kegiatan kita bisa gunakan rumus waktu selesai dikurang waktu mulai. Bisa di next Ibu? Nah, ada contoh soal lagi. Ada 8 jam 15 menit. Nah, karena soalnya sebuah rapat dimulai pukul 8.15 dan berlangsung selama 2 jam. Kapan ya waktu selesainya? Kita gunakan apa?
Iya, penjumlahan. Yaitu ada 8.15, kemudian ada 2 jam 45 menit. Kita gunakan tambah. 5 tambah 5. 10. Kita simpan dia 1. Ini berapa? 6. Kemudian 8 tambah 2 10. Nah, kalau tadi kan sudah dijelaskan ya, menit itu dimulai dari 00 hingga 59. Jadi jika dia sudah memasuki menit 60 itu berarti otomatis langsung ke 1 jam berikutnya. Jadi berapa? 10 jam 60 menit sama dengan 11 jam. Kemudian ada contoh menentukan waktu mulai. Nah, yang dimana sebuah pertandingan selesai pukul 16.30 dan berlangsung selama 1 jam 50 menit. Nah, kita gunakan rumus pengurangan yang dimana ada 16.30 1 jam 50 dikurang 1 jam 50 kurang 30 ini bisa nggak dikurang 50? Enggak, berarti kita harus pinjamnya berapa? 60. Berarti 60 ditambah 30 90. Sekarang 90 dikurang 50 40 menit. Nah, karena sudah dipinjam sisa berapa? 15 dikurang 1 14. Jadi hasilnya berapa? 14 lewat 40. Nah, selanjutnya ada contoh menentukan lama kegiatan. Yang dimana Ani itu Ani belajar mulai pukul. Jadi dia itu belajar mulai pukul 20 lewat 5. Oh ya. Maaf ya. Jadi Ani belajar mulai 18.20. Kemudian ternyata selesainya pukul 20. Jadi penjelasan itu adalah waktu selesai dikurangi dengan waktu mulai, yang dimana waktu selesainya itu pukul 20 lewat 5 menit. Kemudian waktu mulainya pukul berapa? Pukul 18 lewat 20 menit. Nah, ternyata 5 dikurang 20 itu nggak bisa ya, jadi kita pinjam dia. Berarti kita ya 60, berarti berapa? 65. Kemudian 65 ini dikurang 20 sama dengan 40 sama 5 45. Jadi ini sisa 19 1. Jadi selama kegiatannya itu adalah 1 jam 45 menit. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak Udin. Baik, di sini Bapak akan melanjutkan materi dari Ibu Kumandani tentang menghitung lama waktu dan persiapannya. Bisa di next. Nah, perlu kita ketahui menghitung durasi suatu waktu kegiatan. Nah, pada itu durasi adalah lama waktu yang diperlukan untuk melakukan suatu kegiatan. Nah, cara menghitung
durasi dilakukan dengan cara mengurangi waktu selesai dengan waktu mulai. Nah, rumusnya itu bisa dilihat waktu selesai dengan dikurang dengan waktu mulai. Bisa dilihat. Nah, di sini ada soal berupa Ani belajar mulai pukul 18 dan selesai pukul 19.30. Berapa lama Ani belajar? Nah, bisa kita ketahui bahwa pukul selesai itu berada di pukul 19.30 dan pukul mulai itu ada di 18. Jadi kita tinggal kurangkan saja. Itu dengan 19.30 dikurang 18.00. Dengan hasilnya itu ada di 1 jam 30 menit. Jadi lama Ani belajar itu sama adalah 1 jam 30 menit. Nah, Bapak punya satu soal. Bapak yang bisa gini. Saya 2 jam. Berapa? 2 jam. Ada yang lain? Sama. Bisa langsung di next. Nomor berapa? Ya benar, hasil tadi 2 jam. Nina. Ini ada soal lagi. Kalau bisa Khalid, Apa? bisa dibaca soalnya. Bisa. Tadi maksudnya ya. Tadi. Argentina dan Adit menonton Piala Dunia Argentina melawan Prancis dari pukul 13.50 sampai 15.00. Berapa lama durasi Rina menonton Piala Dunia? 1 jam 4 menit. Berapa hasilnya? 1 jam 1 jam 40 menit. Ya benar, 1 jam 45 menit. Bisa langsung di next ke selanjutnya. Nah, di sini yang kedua itu ada menentukan selisih 2 waktu. Nah, yaitu dengan selisih 2 waktu adalah jarak antara perbedaan lamanya waktu antara 2 waktu yang berbeda. Nah, selisih waktu diperoleh dengan mengurangi waktu lebih akhir daripada waktu yang lebih awal. Itu rumusnya dengan dilihat bisa selisih waktu sama dengan waktu akhir dan dikurangi waktu awal. Bisa langsung diaktifkan. Nah, berapa selisih waktu antara pukul 08.15 dan 10.45? Nah, bisa kita lihat di sini penyelesaian itu dengan waktu akhir yaitu 10.45 dikurang 08.15, yaitu hasilnya 2 jam 30 menit. Nah, di sini ada yang bisa motif Bapak? 2 jam 20 menit. Salah ketik di sini itu ada di 11.00 ya. Ya. Berapa ini ya? 1 jam 40. 11.00. Pokoknya Pak. 2 jam. Jadi Pak, ini ada. Nah, di sini ada waktu juga. Berapa selisih waktu antara pukul 14.30 dan 16? 1 jam 30 menit. 2 Berapa? jam. 1 jam 30 menit. Jam. Nah, di sini Bapak juga punya soal cerita. Bisa bantu Bapak membacakannya? Bisa. Bisa Pak. Bapak, tolong. Oke, soal cerita. Soal 1, Riko pulang sekolah dengan semangat karena ingin segera bermain game. Namun ibunya berkata, main boleh, tapi PR harus selesai dulu. Dengan wajah gigi cemberut, Riko mulai mengerjakan PR pada pukul 16.30. Sambil belajar, ia ditemani kucing peliharaannya yang bernama Koyen, yang sekali naik ke meja dan hampir mencoret buku PR dengan ekornya. Karena terlalu fokus belajar, Riko menghabiskan waktu 2 jam 15 menit untuk belajar. Baru tanya aja, pukul berapa Riko selesai belajar sehingga ia bisa segera bermain game dan memberi hadiah camilan kepada Ami. Cara penyelesaiannya itu dengan cara bisa di Nah, dengan cara waktu mulai belajar itu tadi itu waktu mulai belajar itu ada di 16.30 dan lama belajar itu ada di 2 jam 15 menit. Nah, jadi bisa kita tambahkan langsung dengan cara 16.30 ditambah 2 jam 15 menit. Jadi hasilnya itu ada di 18.45. Jadi Riko selesai belajar pada pukul 18.45.
Seperti itu. Nah, soal selanjutnya bisa dibantu bacakan. Siapa? Intan, boleh? Devika dan Ega sangat senang karena akhirnya mereka bisa pergi jalan-jalan bersama ke kebun binatang. Mereka naik bus yang berangkat pada pukul 8:20. Sepanjang perjalanan, Devika sibuk memotret pemandangan, sedangkan Ega malah sibuk menghitung berapa kali sopir bus memberikan bakso. Saat perut mereka mulai berkeroncongan, Ega berkata, semoga kita cepat sampai. Aku sudah membayangkan bakso jumbo. Devika pun tertawa karena Ega sejak tadi lebih banyak membicarakan makanan daripada hewan yang akan mereka lihat. Perjalanan bus berlangsung selama 3 jam lewat 30 menit. Pertanyaan, pukul berapa bus yang ditumpangi Devika dan Ega tiba di tujuan sehingga Ega bisa segera berburu bakso jumbo? Bisa sebelum saya jawab di sini. Berapa? 11 lewat 50 menit. Nah, ini selanjutnya adalah penerapan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan membangun pagi sesuai jadwal, mengatur jadwal pelajaran dan lain sebagainya. Nah, penerapannya itu bisa dengan misalnya kalian Bung Adit nih nonton bola Piala Dunia nih di jam 4 pagi. Dia tuh ingat bahwa Piala Dunia itu berlangsung di jam 4 itu merupakan salah satu penerapan jam di kehidupan sehari-hari. Dan dia tuh nonton Portugal kalah 0-0 lawan Uzbekistan. Berarti kalah itu di menit 90. Jadi itu merupakan salah satu penerapan waktu apa aja. Nah, ini merupakan contohnya soalnya sekolah dimulai pukul 07.00 dan selesai pukul 12.30. Berapa lama waktu belajar di sekolah? Dengan cara kita bisa dengan cara mengurangkan 12.30 dengan 07.00. Itu hasilnya 5 jam 30 menit. Sekian materi kita pada hari ini. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita memiliki sebuah challenge. Ada 5 soal. Siapa yang bisa mengerjakan silakan maju ke depan, 5 orang. Jomari, Dahayu, Yuka, kita ada lagi, Deva, dan juga Pandi. Sebenarnya belum nih. 60 menit. Oh, SD. Wah, Next. dan berlari jadi Oke, next. Oke, next. kamu dulu. Udah aja. Oke, next. Apa kayak gitu? Empat sih. Oke, kasih tepuk tangan. Baik, itu dia pemaparan materi mengenai satuan waktu dan juga aritmatika jam. Sedikit
Oke, jika ada kekurangan dan ada kelebihan bisa diambil. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan kami tutup dengan para masaki. Oh,